testimoni yang langsung siang ini dari Brunei Darussalam ya. Pernah hidup terhimpit dengan terlilit hutang yang tidak sedikit teman-teman, tapi kali ini sudah hampir lunas semua hutang-hutangnya yang ratusan juta tersebut. Nah, ini kita langsung lihat ada Pak Wanahari Bronze Agency yang bergabung di 3i Networks ini di 20 April 2016. Berproses hingga menaiki sudah sampai di 3 jenjang karir yang bergengsi di 3i Networks, yaitu Bronze Agency dengan penghasilan 5-10 juta per bulannya. Latar belakangnya adalah mantan pengusaha yang bangkrut ya, dan kemudian terlilit utang dan mencari pekerjaan di Brunei Darussalam sebagai tenaga kerja Indonesia, dan saat ini sudah sukses menjalankan 3i Networks. Kita langsung saja panggilkan leader yang sudah stay di room meeting ini, Pak Wanahari. Selamat siang, Pak Wanahari. Selamat siang, Bu Esther. Terima kasih waktunya. Selamat siang, mitra-mitra dahsyat 3i Network di seluruh Indonesia dan luar negeri. Ya, terus semangat, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini. Dan saya berterima kasih kepada sponsor saya, Bu Trianingsih, yang ada di Hong Kong, yang mengenalkan program ini kepada saya. Ya, alhamdulillah, saya fokus, saya kerjakan, hasilnya sudah luar biasa. Hutang-hutang saya yang dulu 500 juta itu sudah hampir lunas. Intinya 2020 saya pasti lunas itu. Oke, Pak. Dan saya ya. Oke, Pak. Jadi memang Bapak pernah terlilit hutang banyak sekali. Nah, mungkin diceritakan dulu ini sebelum join di 3i Networks kan adalah seorang pengusaha. Bergerak di bidang apa dan kenapa bisa bangkrut, Pak, waktu itu? Ya, pada waktu itu mungkin antara 2010 sampai 2008 sampai 2013 itu saya usaha konter HP, Bu. Saya punya konter HP dan cucian mobil di rumah. Jadi kenapa saya bisa terlilit hutang dan bangkrut? Karena saya pinjam bank gitu ya, pinjam hutang di bank sampai 8 bank. Nah, pada saat itu saya salah jalan. Harusnya saya saya modal untuk buka konter lebih besar lagi dan cucian mobil. Saya terima gadean motor sama mobil sampai banyak banget. Jadi dari situlah saya bangkrut karena motor banyak yang dicabut oleh leasing dan mobil pun ternyata banyak yang sewa. Itu singkat cerita aja. Lalu saya karena pusing, saya dikejar-kejar 8 kolektor. Saya ngumpet dari sana sini, saya ngumpet di rumah, cuma di dalam rumah sampai 1 bulan, makan seadanya, nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang. Saya mungkin paling bertahan, nggak punya uang sampai 1 bulan, 2 bulan itu saya mengalami. Dan di situ ada yang menawarkan saya untuk jadi TKI. Nah, karena udah pikiran mentok, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada penghasilan, akhirnya saya mau aja gitu. Saya nggak tanya gaji, yang penting saya bisa lari dari rumah gitu aja, untuk menenangkan diri, dan untuk fokus nantinya hutang saya pasti lunasi. Saya bertanggung jawab. Saya bukan lari dari masalah, tapi saya lari untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Dan karena ini sudah bergabung di 3i Networks dan sudah beberapa kali juga ya testimoni ya, jadi kali ini saya akan bertanya bagaimana dengan cara melunasi hutang yang ratusan juta ini yang dikejar-kejar oleh orang ini, Pak. Kalau tadinya memulai usaha niatnya baik ya untuk mendapatkan penghasilan, ternyata mengalami jalan buntu dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Lalu bagaimana memulai bisnis dari nol, dan ketika di luar negeri pun apa yang dikerjakan dan bagaimana ceritanya bisa mengenal 3i Networks? Ya, pada waktu itu memang gaji saya kecil pas datang ke Brunei 3 juta. Jadi yang 2 juta saya buat bayar hutang, 8 bank saya cukup-cukupin, mau nggak mau, silahkan. Kalau nggak mau, pasti ya marah-marah gitu kan. Tapi nggak usah, saya nggak berpikir panjang, yang penting saya store. Dan saya kolekkan semua. Jadi saya kolekkan semua.
bank itu saya kolekkan semua sampai namaku dihitamkan gitu. Nah, dua bulan mau pulang ke Indonesia, saya kenal Tri dari Butria yang ada di Hong Kong. Saya terima kasih sekali. Ya, pada saat itu saya dijelaskan bla 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 gitu kan, sampai saya paham. Akhirnya saya berpikir, oh ya, ini investasinya bagus sekali. Jadi saya untuk punya uang kembali, saya harus punya investasi di program 3i Network. Akhirnya April 2016 itu saya memutuskan untuk bergabung. Tapi sebelumnya saya 1 hari menunda karena istri saya tidak mengizinkan. Pada saat itu lebih baik nabung di bank saja. Jadi kita nggak repot ambilnya. Tapi itu kan diambil terus, nggak mungkin saya punya uang gitu. Nah, pada saat itu saya nggak jadi bergabung, Bu. Terus terang, saya nggak jadi bergabung. Ya udahlah, mungkin ini bukan rezeki saya mau lupain Tri. Nah, 1 hari kemudian Bu Trian jelasin lagi bahwa di Tri kita bisa nabung dari bonus gitu kan. Kalau kita bisa mensponsori 7 orang, artinya kita akan mendapatkan sponsor 300,5. Jadi kita bisa bayar premi dari uang bonus, dari bonus itu, nggak dari kantong sendiri. Akhirnya dalam 1 bulan intinya saya makan nggak enak, tidur pun nggak enak, nggak banyak istirahat. Saya menghabiskan waktu itu di chatting ya, dari Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp. 1 hari kotak 20, kadang 10. Dalam 1 bulan saya berhasil menjoinkan 5 orang. Yang menolak 95, yang menolak itu 295. Itu 2 bulan berturut-turut. Jadi 600 orang itu yang bergabung, 10 orang Bu Esther dalam 2 bulan. Baik. Pak Wanari, sebenarnya waktu ketika ditawarkan bisnis ini oleh sponsornya ini udah kenal sebelumnya atau belum, Pak? Belum. Saya belum kenal Butria. Saya pun belum kenal Butria sama sekali. Sampai sekarang pun saya belum berjumpa dengan Butria ya. Saya join Tri hampir 4 tahun, tapi belum pernah berjumpa. Cuma mungkin di WhatsApp sama Facebook saja. Sampai sekarang belum ketemu, Bu. Jadi waktu itu pun saya sempat ragu, tapi hati saya meyakinkan bahwa ini benar, ini jalan yang harus kamu perjuangkan. Kamu punya hutang banyak, disinilah akan akan membantu untuk melunasi hutang-hutang kamu, seperti itu. Jadi hati saya itu meyakinkan saya padahal yang ngajak dari Hong Kong. Waktu itu boro-boro Facebook ada beranda iklan misalkan 3i Network, nggak ada, sama sekali nggak ada. Aku mau tanya siapa? Saya tanya ke keyakinan diri saya sendiri, nggak tanya siapa-siapa. Akhirnya saya tekad yang kuat, saya join seperti itu, Bu. Luar biasa ya Pak Wanari ya. Jadi ini karena kepepet, akhirnya mau nggak mau langsung bergabung di 3i Network dan mengerjakan ini luar biasa sekali ya, dari 200 sekian nama yang closing 10 orang ya Pak ya pada waktu itu ya. Iya, dari 600 kontak saya habiskan dalam 2 bulan. Tapi 600. 10 itu dari berbagai kota, alhamdulillah, karena saya di Brunei. Dan saya pun dari 10 orang itu nggak ada yang saya kenal sebelumnya, nggak ada yang ketemu sebelumnya. Cuma aku chatting aja karena saya temennya banyak. Jadi semuanya online ya Pak ya, dikerjakan online, dan tanpa mengenal ya, semuanya ya istilahnya dunia maya lah mainannya ya. Iya. Dan sekarang Pak Wanari kan sudah berhasil mencapai posisi Bronze Agency dan sementara naik ke Silver Agency. Nah, ceritakan Amin. Pak bagaimana prosesnya ya, karena saat ini kan Pak Wanari sedang stay dan masih bekerja di Brunei. Jadi otomatis punya penghasilan ganda ya Pak ya? Iya. 2 keran penghasilan. Nah, mungkin Pak Wanari sedikit juga ceritakan ketika pandemi terjadi, apakah itu berimbas dengan pekerjaan yang di Brunei dan sementara bisnis di 3i Networks, bagaimana? Harus tetap berjalan atau berhenti? Harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan karena ini benar-benar sesuatu yang ada hasilnya ya, ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya jangan diperjuangkan, berhenti saja. Harus tetap diperjuangkan, berjalan dengan online ya. Sekarang kan kita diarahkan untuk sistem online ya, ada Zoom, pokoknya kita jangan sampai keluar dari
sistem seperti itu. Jadi saya arahkan mitra-mitra saya arahkan masuk untuk ke sistem, mengikuti Zoom, supaya apa? Supaya mereka pun bertahan dan tidak gampang menyerah. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Nah, jadi salah satu beban sudah mulai terlepaskan. Dari bonus-bonus 3i Networks ini, utangnya itu bagaimana nasibnya, Pak? Maksudnya, Bu? Jadi dari hasil dari 3i Networks ini bagaimana untuk melunasi hutang-hutang, kan Pak Wanari bilang hampir lunas nih hutang-hutangnya nih. Bagaimana nih ceritanya nih, Pak? Oke. Memang dari bonus saya untuk cicil hutang semua ya, saya nggak sisa. Jadi dari kerja untuk keluarga, dari bonus untuk cicil hutang, dan mungkin pada hari ini itu sisanya itu 50 jutaan. Memang ada, nggak ada, memang ada. Jadi dari 6 bank itu sudah lunas, 6 bank, jadi tinggal 2 bank. Itu ada. Bahkan kurang dari 50 juta kalau nggak salah. Dan kemarin, alhamdulillah, kemarin saya sudah ya membeli perumnas lah. Nilainya nggak mahal sih, 200 jutaan. Jadi itu perjuangan saya jadi TKI dan berjuang di CAR. Nggak ada yang lain. Saya nggak ada yang lain. Istilahnya, saya kerja dan berjuang di 3i, alhamdulillah, hutang saya tinggal sedikit, saya udah punya rumah. Yang kemarin rumah saya jual, karena tidak boleh dibeli kembali, akhirnya saya beli rumah kembali. Bulan ini, Bu. Luar biasa ya, jadi dari 3i Network sambil bekerja dan juga punya penghasilan, ya punya sumur yang di 3i Networks ini, sumber penghasilan dari 3i Networks ini dipakai untuk membayar hutang, dan ini hampir lunas teman-teman, dan bahkan bisa juga ngambil rumah di bulan ini. Selamat Pak Wanari. Nah Pak Wanari ini kan sekarang ini stay-nya di luar negeri. Dan timnya ini ada di mana saja, Pak? Apakah semuanya di luar negeri atau mungkin ada juga di Indonesia, Pak? Iya, kalau tim saya itu udah menyebar di mana-mana, Bu. Karena di jaringan saya itu kurang lebih ada 2000-an lah, 2000-an mitra. Jadi udah tersebar di mana-mana. Jadi untuk sekarang untuk lebih dekat sama tim saya selalu komunikasi. Saya tanya kabarnya, pokoknya saya komunikasi dengan baik lah. Setiap hari saya menyempatkan waktu. Di samping saya terus berjuang, saya juga selalu komunikasi dengan mitra-mitra saya sendiri. Luar biasa. Saya dengar-dengar Pak Wanari juga membuat pertemuan BOP di Brunei Darussalam ya beberapa kali. Dan itu bagaimana bisa senekat itu Pak membuat pertemuan di luar negeri, bagaimana cara untuk membantu tim-timnya supaya tetap bertahan dan berkembang juga di bisnis 3i Networks? Ya, kemarin sebelum ada corona ya, virus corona, ya mungkin di sini memang sudah nggak ada. Sudah hampir 1 bulan nggak ada corona, nggak ada penambahan. Nah, sebelum ada corona itu saya mengadakan BOP itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya BOP, Bu. Makanya tim saya cepat berkembang. Yaitu karena saya nekat, saya bikin pertemuan BOP. Ya, bikin pertemuan BOP. Jadi setiap saya sharing di depan itu saya selalu bilang, bulan depan harus tambah lagi, bulan depan harus tambah lagi, bulan depan harus tambah, lebih ramai lagi. Seperti itu. Jadi siapa saja yang ingin sukses, bulan depan harus mengajak 1. 2 pun boleh, 5 pun boleh. Di setiap pertemuan itu. Jadi saya rutinkan. Kalau nggak istilahnya, nah sebelum acara, misalkan 3 hari sebelum acara mulai, saya udah japri. Siapa aja yang mau diajak, siapa aja yang mau diajak. Jadi pertemuan tetap ramai gitu. Nah di situ saya menciptakan yang siap elit, saya ciptakan. Terus saya ciptakan leader-leader baru seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Wanari. Jadi ya membangun tim dan jaringan itu sebenarnya membangun bisnis juga sangat mudah teman-teman. Yang penting kita sebetulnya dari ceritanya Pak Wanari ini saya bisa simpulkan bahwa bisnis ini sangat mudah dikerjakan. Yang penting kita fokus mau berjuang dan bekerja bersama dengan tim ya. Tetap bangun komunikasi dengan tim ya, dimanapun kita berada. Yang
penting ada komunikasi dan kerjasama itu pasti bisnisnya akan terus jalan. Baik Pak Wanari, kita akan segera akhiri karena waktunya sudah selesai. Pak Wanari bisa memberikan closing statement buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan siang ini juga. Oke, untuk semua ya, saya sendiri masih berjuang keras. Ya, intinya di sini udah banyak yang sukses, bukan banyak lagi, sudah ribuan yang kita saksikan ya, bonus 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta. Jadi untuk sukses di sini ya, menurut saya untuk sukses di saat yang lain berhenti, kita tetap bergerak ya. Yang lain berhenti, nggak usah dipikirin, kita tetap bergerak. Karena apa? Sukses itu tanggung jawab kita sendiri ya. Sukses itu perjuangan, kerja keras. Sukses itu bukan hadiah ya, bukan hadiah. Sukses itu air mata, sukses itu penderitaan. Siapa yang mampu bertahan, siapa yang memperjuangkan hingga berhasil, itulah orang yang siap sukses. Ya mari, kita semua adalah pemenang. Pasti crown. Oke Bu, itu aja. Yes, pasti crown. Terima kasih Pak Wanari untuk closing statement-nya. Jadi sukses itu adalah sebuah perjuangan, ya perjuangan yang tidak mudah. Di dalamnya pasti ada air mata. Tapi teman-teman, hasilnya akan indah pada waktunya kalau teman-teman tidak berhenti berjuang. Terima kasih Pak Wanari dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan posisi yang bergengsi lagi. Go Crown! Sama-sama Bu, go Crown!